Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses lele pemula. Teman-teman, di video pembelajaran part keempat kali ini kita akan bahas tentang alat yang harus disiapkan dalam budidaya lele. Di video-video sebelumnya kita ada penentuan pasar, kemudian penentuan skala belajar atau retail atau semi atau grosir, kemudian penentuan metode tanam, metode pemeliharaan. Yang kali ini kita akan bahas adalah alat yang harus disiapkan ketika kita mau budidaya lele. Sebelum saya sampaikan, bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan share apabila memang video ini bermanfaat, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari channel Lele Pemula. Tentunya teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat yang bisa dipelajari walaupun itu budidaya lele yang skala kecil seperti ini. Tapi ini adalah pengalaman yang saya sampaikan real dari pengalaman saya mulai dari nol sampai dengan pemasaran yang saya bilang itu sudah lumayan bagi saya. Oke teman-teman, kita bahas alat yang harus disiapkan. Jadi alat yang harus disiapkan, mula-mula dulu saya pengalaman awal, saya tidak tahu apa yang harus saya siapkan alatnya. Maka dalam video ini kita bahas juga, walaupun seolah tidak penting, tetapi dalam part 4 ini yang memang kita siapkan untuk teman-teman belajar dari part 1 sampai part terakhir, itu adalah agar tidak terjadi kekacauan atau terjadi bingung nanti setelah budidaya. Nah, alat yang harus disiapkan yang pertama adalah box itu sendiri. Ya pastilah ya, karena mau budidaya masih nggak ada tempatnya untuk budidaya, kan lucu. Kalian menentukan tadi mau box, mau terpal, atau mau beton, ya silahkan itu disiapkan dulu boxnya. Yang kedua yang harus disiapkan adalah timbangan. Duh, kenapa bang timbangan? Kan belum budidaya. Nah ini timbangan itu cari yang timbangan kecil. Nanti akan saya tunjukkan di gambarnya lah di video. Timbangan kecil yang ada gramnya. Buat apa bang? Buat pertama kita belajar, kadang kita bingung untuk ngasih makan seberapa banyaknya, dikonversikan ke timbangan. Biomasa dikali 5% dari untuk ukuran pakan. Dan 5% itu dibagi menjadi 2, pagi dan sore hari. Jadi yang pertama adalah timbangan. Ya, teman-teman harus punya timbangan yang kecil. Nggak harus mahal kok, di TikTok itu paling 30.000. Itu untuk menentukan banyak makanan yang kita kasih. Karena kalau pemula, kalau seperti saya sudah pakai insting lah ya, saya nggak pakai timbangan, seret gitu aja. Kan teman-teman pasti banyak yang lihat itu, para senior, para sudah ulung dalam budidaya itu, dia nggak pakai timbangan. Kok nggak ditimbang ya? Katanya suruh timbang, tapi nggak timbang. Dia sudah pakai insting. Nah lama-lama seperti itu. Teman-teman juga nanti lama-lama juga pakai insting, nggak pakai timbangan lagi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jaring sortir. Jaring sortir atau bak sortir atau apalah yang teman-teman punya. Gunanya untuk apa bang? Bukan untuk mensortir ketika pertengahan, bukan. Ketika umur 1 bulan disortir, saya tidak nyaranin itu. Karena pengalaman saya, kalau saya sortir, perkembangannya lambat banget. Dan kita malah bingung. Dari pengalaman-pengalaman yang ada itu, saya sampaikan agar teman-teman tidak sama dengan saya. Jadi bingung juga. Gunanya untuk apa bang sortir itu? Sortir itu gunanya untuk waktu panen. Jadi hanya beli 3 sortir aja, ukuran 78, ukuran 6, ukuran 910. Itu untuk yang retail, seperti ini. Karena nggak mungkin teman-teman mau belajar langsung besar, kecuali duitnya gede. Itu pun gagal kalau tidak punya ilmunya. Ya pasti cari yang retail dulu, yang kecil-kecil dulu belajar, nanti baru kita lanjut ke yang besar, seperti itu ya. Jadi yang disiapkan adalah yang pertama tadi adalah timbangan, kemudian bak sortir ukuran pembelian. Karena nanti kalau kita retail seperti saya, ketika ada yang beli sekilo 2 kilo bingung kita. Terus pakai apa ini, sekilo berapa isinya? Padahal pembeli minta ukuran 8 pak, ditimbang bingung akhirnya. Jadi yang paling aman adalah siapkan timbangan, kemudian sortir untuk konsumsi 6, 7, 8. Saya punya jaring sortir dulunya. Kemudian setelah lama-lama ya kita tahu, pegang aja, ini ukur 7, dipegang aja ukur 8. Itu kalau sudah lama, sudah senior. Tapi kalaupun versi banyak, semuanya juga menggunakan sortir.
Yang seperti apa Bang? Nanti saya sematkan di video atau di mana lah, di sini ya, di samping-samping. Bak sortir yang model keranjang, bak sortir yang seperti bak ember itu dilobangi, kemudian bak sortir yang kemudian alat sortir yang berupa jaring. Nah, itu harus punya teman-teman. Jadi itu yang harus disiapkan. Terus yang ketiga yang harus disiapkan teman-teman adalah obat-obatan untuk lele. Inroflock harus ada. Buat apa Bang Inroflock itu? Inroflock itu untuk ketika ada lele ada kendala, teman-teman tidak usah bingung. Nanti akan saya berikan videonya cara mengatasi kendalanya. Nanti silakan ditulis di kolom komentar kendalanya apa. Sampai di sini kira-kira paham ya? Alat-alat yang disiapkan nggak banyak, nggak banyak, sedikit saja kok. Cuma timbangan, alat sortir sama Inroflock itu alat yang harus disiapkan. Jadi yang pertama kita timbang sebagai makannya, dan yang kedua juga timbangan ini berguna nanti ketika kita melakukan penjualan. Yang kedua adalah jaring sortirnya untuk menentukan seberapa per kilonya itu menggunakan sortir. Yang ketiga, Inroflock ini alat ini saya bilang ini kategori alat karena dia nggak ribet, jadi harus disiapkan. Jadi termasuk itu alat yang harus disiapkan. Jadi 3 hal itu yang teman-teman harus siapkan dalam budidaya lele, mau skala retail, mau skala besar ataupun skala kecil ya. Semoga video ini bermanfaat. Di part 4 ini kita lanjut nanti di part kelima. Tapi sebelum kita lanjut, teman-teman bisa bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari channelnya Lele Pemula. Terima kasih dan salam sukses Lele Pemula.